التواصل بيننا شيخنا ومعلمينا وأستاذنا خصوصا مصنف هذا الكتاب سمع الشيخ عبد القادر الجيلاني شيخ من الأخوة محمد بن عبد الكريم السماري عن بدر الشيخ عبد الله بن مالك بن عبد الله الشيخ بن عبد الله بن سيد بن عبد الغني البجري صلى الله عليه وسلم وسلم مجوري وعلم وجميع وسلم الفلاح سمع بعلومه مسراره ونفعه من علم خصوصيته وقربات اللهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك نعبد وإياك نستعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على ibadatuhum halaman 15 ibaratuhum imma li faydani wujudin aw li qasdi hidayati muridin fal awwalu halus salikina wasani halu arbabil makani wal muhaqqiqina. Bicara mereka ada kalanya karena terlimpahnya yang ada atau karena tujuan menunjuki murid. Tujuannya berbicara tadi karena menunjuki murid. Maka yang pertama ialah kelakuan orang yang saleh, dan yang kedua adalah kelakuan orang yang arifin dan telah tetap di makamnya. Ini bicara karena limpahan Tuhan, hanya ini pandit. Yang kedua tadi hendak menunjuki murid, ini pandit. Yang kedua-duanya, yang pertama salik, yang kedua orang arifin. Bagus saja tulis. Pembicaraan dan huraian kita yang disampaikan oleh mereka ialah pengetahuan dan pengenalan yang ada pada batin mereka. Jika ia masih salik menuju jalan, berjalan menuju Allah, salik katanya, berjalan menuju mendekat pada Allah. Itu adalah karena panah tempatnya. Itu adalah karena apa tuh punahnya. Dan melimpah panah, anak punah habis tempatnya dan melimpah keluar karena hatinya tempat menerima pengetahuan. Itu karena jika ia masih saleh, itu adalah karena penuh tempatnya dan melimpah penuh. Kan beres limpah. Jadi bisa panah, bisa penuh. Salam baca aja. Bisa penuh lah, bisa panah, bisa punah habis ya Allah. Kalau penuh juga, kalau panah jadi penuh nih. Itu adalah karena penuh tempatnya dan melimpah keluar karena hatinya tempat menerima pengetahuan dan pengenalan itu masih sempit, maka keluarlah isi hatinya dengan tiada disadarinya. Keluar di hatinya dari penuh dan melimpah.
Dan jika ia telah sampai di maqam arifin, kenalan Allah, maka huraian-huraiannya itu adalah untuk memberikan petunjuk dan bimbingan bagi murid. Jadi uraian-uraian orang arifin membimbing murid, menunjuki. Wal ibaratu qutun li'ailatil mustami'ina wa laysa laka illa ma anta lahu akilun. Huraian itu ialah seperti makanan bagi orang yang berhajat, orang yang mendengar. Ngarannya santapan rohani, makanan orang yang berhajat. Mari kita dengari santapan rohani, itu ilmu. Dan tiada bagi engkau melainkan barang yang engkau makan baginya. Jadi mau dimakan, nanti dimakan artinya nyaman-nyaman aja. Nah kalau dimakan, berarti ilmu artinya. Rubbama abbara 'anil maqami man istashraqa 'alaihi wa rubbama abbara 'anhu man wasala ilaihi wa dzalika mutabisun illa 'ala sahibi basiratin. Barangkali mengibaratkan daripada maqam oleh orang yang masih menengok atasnya, dan barangkali pula yang mengibaratkan itu orang yang telah sampai kepadanya Allah. Yang demikian itu masih samar-samar melainkan atas orang yang mempunyai tilikan hati. Dan menengok seseorang dan menengok kepada Allah. Orang yang masih menengok yaitu orang yang saleh. Menengok ini melihat. Dan ia belum lagi sampai di maqam arifin, maqam arif. Maka untuk mengenali dan memperbedakan antara keduanya, ia adalah mendapat kecuali orang yang telah dibukakan Allah baginya hijab. Hijab apa? Pengenalan dengan Allah, dan mengetahui pula apa yang dimaksud oleh orang yang berkata la yanbaghi lisaliki ayu abbira an waridatihi fa inna dzalika yaqillu amaluha wa yamna'u wujudu sidqi ma'a rabbih. Tiadalah sepatutnya bagi salik orang yang menuju kepada Allah bahwa ia mengkhabarkan daripada wiridnya, daripada waridnya, kehendaknya. Makasanya yang demikian itu menyedikitkan kerjanya pada hatinya dan menegakkan dia oleh adanya sidik serta Tuhannya. Orang yang masih salik janganlah hendaknya menghabar-habarkan pengetahuan dan pengenalan yang telah diberikan Allah kepadanya, tetapi hendaklah disembunyikannya terhadap orang lain, kecuali kepada gurunya yang mendidiknya. Orang keluar dengan norma, orang udah paham itu khusus saja. Nah kayak Mama Gupram saking ini aja orang ini bingung. Keluar tuh. Nah itu disembunyikan, karena dengan kabar-kabarkan itu akan menghilangkan kemanfaatannya pada hati dan berkurang bekasnya. Dan juga dengan kabar-kabarkan itu nafsu merasa senang dan lapang dan bertambah kuatlah sifat-sifatnya yang tentunya ia menegakkan adanya sidik dan ikhlas serta Tuhannya.
walaupun bujur juga tuh lah, ada boleh dikisahkan segininya aja seandainya apalagi ada bujur. La tamuddanna wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifur rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ilmihi bid-daraini. Halaman 7. Majmu' Barak. Halaman 7 di bawah. Syahdan. Halaman 7. Syahdan. Parak bawah. Keterangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menunjukkan bahwasanya hati itulah menguasai akan segenap anggota tubuh manusia, dan sekalian anggota mengikut perintah hati. Meskipun anggota itu sudah terlalu payah, tetap lemnya hati dan menyuruh, tetapnya jalan. Ulama-ulama mengibaratkan badan sebagai kerajaan dari diri sendiri, sedang hati menjadi pusat kerajaan itu. Anggota sebagai khadam, akal sebagai wazir itu juga menteri, dan lidah sebagai juru bicara. Alhamdulillah. Jadi ada kerajaan di wadah kita nih. Hati itu menjadi raja, akal itu wazir, lidah juru bicara. Maka hatilah yang menjadi raja. Apabila baik raja, maka baik pula anggota atau rakyatnya. Rakyat. Berarti yang kita nang rakyat pula jadi asalnya rakyat, jadi rakyat. Rakyat biasanya rakyat tuh. Rakyat. Nah, jadi rakyat lain. Dan jika rusak raja, maka rusak pula anggota dan rakyat. Kalau kita pilihan nih. Atas pula itu rusak. Iya, jujur tuh. Tanya rusak atas, rusak juga bawahnya. Ya, hati-hati milih. Adapun hati yang menjadi raja itu bisa ia menjadi baik. Adapun hati yang menjadi raja itu bisa ia menjadi baik jikalau ia selamat dari penyakit-penyakit batin seperti dengki, hasad, as-safahatu tazhabul hidhi, dendam itu sakit hati juga. Jadi sini as-safahatu tuzhibul hidda, hidqi, tuzhibul hidqa. Bersalaman itu menghilangkan dengki. Apa tadi? Dendam. Itu salaman banyak-banyak. Bakhil, pemalas. Ujar bahasa Banjar, kada titik banyu diganggam banyak. Ingkin baraju. Takabur. Bapak tak ingat nama saya ingkin paninian bahari. Ingkin. Pada duit.
disabuk. Takabur, sombong. Loba, tamak gitu, loba dengan makanan, loba dengan macam-macam dan sebagainya. Nah, itu adalah penyakit hati. I'lam, ketahui olehmu pada bicara ma'rifah kepada Allah Ta'ala yang tiada boleh kita daripada mengetahui dia. Boleh kada boleh nih, harus ini jalan ma'rifah kepada Allah Ta'ala, yakni mengenal zat Allah Ta'ala dan sifatnya dan apanya. Artinya membedakan zat yang qadim dengan zat yang muhaddas, dan membedakan sifat yang qadim dengan sifat yang muhaddas, dan membedakan perbuatan yang qadim dengan perbuatan yang muhaddas. Tambihun, maka ketahui olehmu akan bahwasanya sekalian alam ini semuanya makhluk. Semuanya alam itu bagi dua, ada saghir, ada kabir, ada kecil, ada besar. Kalau nya saghir ya kayak kita tadi, ada kerajaan kecil. Kita kalau nya besar ya dunia. Berapa alam? Alam ini banyak lah. Alamin. Di dalam kitab Ta'lim itu 18.000 alam. 18.000. Ya benar. Dalam parut alam rahim, keluar alam dunia, meninggal alam barzah, bangkit alam mahsyar, batu timbang alam mizan, nyebrang yang mustaqim alam siratal mustaqim, selamat alam surga, gugur alam neraka, 8 sudah. Kemudian alam roh 17. Alam roh, alam malakut, alam lahut, alam arash, alam qalam, sidratul muntaha, lauhil mahfuz. Nah, 15, 20 kita tahu. Sedangkan 18.000 mana alamnya? Nah, semuanya makhluk bagi Allah Ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Artinya sabit bagi Allah Ta'ala barang yang pada 7 lapis langit dan barang yang pada 7 lapis bumi. Artinya semuanya itu milik Allah Ta'ala dan makhluk Allah Ta'ala. Maka adalah Allah Ta'ala itu khaliq, artinya yang menjadikan, dan kita ini makhluk, artinya yang dijadikan. Maka tiap-tiap ada makhluk tentu ada khaliq, yaitu Allah. Setiap fi'il pasti ada fa'il, wa kullu al-fa'ilu huwal ismul madhkuru qablahu fi'luhu. Dan Allah itu nama bagi zat wajibul wujud, artinya zat yang wajib ada. Adapun Allah Ta'ala itu tiada dipermulai dan tiada berkesudahan. Jadi Allah itu nama zat wajibul wujud. Nah, ngarannya itu je lamunya Allah aja tersambah nama nyimaupang. Allah itu menunjukkan zatnya, artinya zat yang wajib ada. Wajib ada itu di dalam ilmu tauhid itu ma la yatasawwaru fi aqlihi, adamu, tidak tergambar pada akal itu ketiadaannya, itu namanya wajib bagi. Kalau wajib dalam fikih berpahala mengerjakan, berdosa meninggalkan. Wajib adapun Allah Ta'ala yaitu tiada bermulaan dan tiada berkesudahan, dan tiada bersamaan dan berdiri dengan sendirinya dan lagi esa. Adapun ada kita
berkenaan. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.